Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang edaran terbaru dari Menpan RB terkait dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Karena untuk guru ini kita sudah sering membahas Bapak Ibu. Kali ini akan saya bahas tentang edaran dari Menpan RB tentang fungsional tenaga kesehatan. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi dari edaran ataupun keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Seperti apa sih informasi tersebut? Kita lihat bersama Bapak Ibu edarannya. Ini adalah merupakan edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, ini tentangnya adalah mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, tanggal edaran di sini tertanggal 20 Oktober 2022. Jadi baru ini Bapak Ibu, edaran ini masih baru. Sekarang coba kita bahas satu persatu dari edaran ini. Nah, di sini menimbangnya kita abaikan. Kita langsung pada keputusannya, yaitu memutuskan di sini. Menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. 1. Nah, pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari, Bapak Ibu perlu diketahui, yang pertama adalah ex tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara. Jadi ex THK2 yang terdaftar pada pangkalan database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian B, tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan SIS DMK Kementerian Kesehatan. Kedua, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi ataupun STR terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Kemudian ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terdiri dari administrator kesehatan, kemudian entomolog kesehatan. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang mensyaratkan untuk mempunyai STR, surat tanda registrasi, ataupun juga ada yang tidak mensyaratkan. Di sini tidak mensyaratkan Bapak Ibu. Nah, yang tidak mensyaratkan itu terdiri dari administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Kemudian keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagai diktum kedua wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil pertama serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi Bapak Ibu, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua ini wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian yang B, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional diktum 3, ini diktum 3, memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian yang kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan ditandatangani oleh. Jadi yang menandatangani nantinya Bapak Ibu untuk diktum keempat, pelamar diktum keempat di sini kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas. Kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit.
pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan pertama. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah ataupun yayasan. Jadi di sini bisa terdiri dari kepala puskesmas, kepala rumah sakit, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator bagi yang memiliki pengalaman kerja di pejabat unit administrator, Bapak Ibu. Kemudian juga kepala divisi. Ini bisa menandatangani nantinya. Kemudian keenam, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas 2 tahap, yaitu jadi di sini ada 2 tahapan. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultur, dan wawancara. Jadi ada 2 tahapan Bapak Ibu di mana ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Ketujuh, seleksi sebagaimana diktum ke-6 dilaksanakan dengan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan. Nah, nantinya Bapak Ibu untuk poin ke-7 di sini sama seperti guru dengan menggunakan sistem CAT komputer assisted test dan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara sama seperti halnya guru. Kemudian ke-8, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B adalah 145 soal dengan rincian A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal, kemudian B. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 soal, seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 soal, kemudian wawancara sejumlah 10 butir soal. Jadi di sini ada 145 soal Bapak Ibu dengan rincian 90 soal itu untuk seleksi kompetensi, 25 soal itu untuk seleksi kompetensi manajerial, 20 soal untuk seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancaranya 10 butir soal. Kemudian ke-9, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Wawancara dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Kemudian ke-10, durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi ini ada pengecualian bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Ke-11, seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Wawancara dilaksanakan dalam durasi 15 menit. Kemudian ke-12, pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum ke-8, yaitu A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Nah, di sini untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban jika benar Bapak Ibu itu 5 dan salah atau tidak menjawab itu 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1, nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab 0. Ke-13, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 adalah 690 dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 200 seleksi kompetensi manajerial sosial kultural, kemudian 40 untuk wawancara. Ke-14,
nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B, yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 158. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial kultural 130 dan nilai untuk wawancara adalah 24. Ke-15, kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 45. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 158. Pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 113. Kemudian D, pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja pada saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 68. Dan pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut. Penugasan khusus di DTPK, Pensus DTPK, Pegawai Tidak Tetap Pusat, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat berbasis tim NST, Wajib Kerja Dokter Spesialis WKDS, Pendayagunaan Dokter Spesialis PGDS, mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 23. Ke-16, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15 secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. 17. Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15 disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional tenaga kesehatan. Ke-18. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan gaji sesuai dengan pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Kemudian ke-19, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila ada di kemudian hari terdapat kekeliruan, ini akan diubah sebagaimana mestinya. Dan di sini ditetapkan tanggal 20 Oktober tahun 2022, Bapak Ibu. Jadi seperti itulah Bapak Ibu informasi tentang P3K untuk fungsional tenaga kesehatan. Semoga informasi yang saya berikan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu dan memberikan sebuah manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.